Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azbah Siddiq dari 12 TKJ 2. Ingin menjelaskan yaitu definisi keamanan jaringan. Itu pengertian keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Maksudnya, penggunaan yang tidak sah itu penyusup yang bermaksud untuk mengakses setiap bagian dari sistem jaringan komputer tersebut. Tujuannya itu untuk mengantisipasi resiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik. Maksudnya ancaman fisik adalah seorang pengganggu yang berniat untuk merusak bagian fisik komputer, sedangkan ancaman logik adalah ancaman yang berupa pencurian data atau pembobolan terhadap akun seseorang. Maka dari itu, keamanan jaringan ini ada dua pengaplikasiannya, kalau tidak salah itu fisik dan non fisik. Itu kayak di dalamnya kalau yang non fisik tuh macam-macam keamanan jaringan. Ini ada autentikasi, itu proses pengenalan peralatan. Nah, di sini biasanya jaringan komputer tersebut akan mencatat dengan cara user itu memasukkan username dan password pada saat login ke jaringan, seperti wifi di tempat-tempat ngopi atau restoran atau hotel pada umumnya. Terus ada enskripsi, yaitu teknik pengkodaan data yang berguna untuk menjaga data atau file. Enskripsi diperlukan untuk menjaga kerahasiaan data. Ada DMZ, Demilitarized Zone, sistem untuk server yang berfungsi untuk melindungi sistem internal dari serangan hacker. DMZ bekerja pada seluruh dasar pelayanan jaringan yang membutuhkan akses terhadap jaringan, sehingga jika ada yang mencoba melakukan hacking terhadap server yang menggunakan sistem DMZ, maka hacker tersebut hanya akan sampai hostnya. Ini yang umum yaitu VPN, Virtual Private Network, yaitu jaringan komunikasi lokal yang terhubung melalui media jaringan. Fungsinya untuk memperoleh komunikasi yang aman atau private internet. Nah, di sini saya tambahkan kriteria yang harus dipenuhi VPN. Yang pertama itu user authentication. VPN harus mampu mengklarifikasi identitas klien. VPN mampu memantau aktivitas klien meliputi masalah waktu, kapan, dan di mana, juga berapa lama seorang klien mengakses jaringan, serta jenis resource yang diaksesnya. Yaitu yang kedua, address management. VPN harus dapat mencantumkan address klien pada intranet dan memastikan alamat tersebut tetap rahasia. Yang ketiga tuh data encryption. Data yang melewati jaringan harus dibuat agar tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Yang keempat, key management harus mampu membuat dan memperbarui encryption key untuk server dan klien. Yang kelima, atau yang terakhir itu multi protocol support. Harus mampu menangani berbagai macam protokol dalam jaringan publik seperti IP atau IPX. Jenis gangguan keamanan jaringan, yaitu pertama tuh hacking, berupa pengerusakan pada infrastruktur jaringan yang sudah ada, misalnya pengerusakan pada sistem dari suatu server. Hacking itu berbagai macam, bisa yang tingkat tinggi, tingkat rendah. Mungkin kalau tingkat rendah mengganggu kayak mengubah borderline di pinggir jalan atau yang lain. Kalau tinggi itu udah menyangkutkan server internet. Yang kedua, phishing, berupa pemalsuan terhadap data resmi, dilakukan untuk hal yang berkaitan dengan pemanfaatannya. Yang ketiga, deface, perubahan terhadap tampilan suatu website secara ilegal. Biasanya deface ini digunakan untuk hanya iseng-isengan atau kayak memberi ancaman dan lain-lain. Terus kalau carding, pencurian data terhadap identitas perbankan seseorang, misalnya pencurian nomor kartu kredit, digunakan untuk memanfaatkan saldo yang terdapat pada rekening tersebut untuk keperluan belanja online atau keperluan lain-lainnya. Tips keamanan jaringan. Yang pertama tuh gunakan antivirus.
Nah, di sini gunakan antivirus yang sesuai kebutuhan jaringan komputer Anda. Jangan lupa selalu update antivirus tersebut agar dapat mendeteksi virus-virus baru atau virus-virus jenis baru. Mungkin list virus baru ini tidak ada di list daftar antivirus yang ada di software yang lama. Jadi harus diupdate, mungkin baru ditambahkan. Saat browsing itu harus hati-hati. Jangan seenaknya browsing dan masuk ke website yang tidak jelas. Kebanyakan virus menyebar lewat situs-situs ilegal. Biasanya kalau kalian masuk ke situs-situs yang tidak jelas, kalau ada notification allow gitu, dibaca dulu dengan teliti. Kalau tidak yakin ya nggak usah di allow atau diterima. Update selalu komputer kalian. Lakukan update rutin ke komputer kalian. Tidak hanya antivirusnya. Harus update juga termasuk sistem operasinya, driver, juga software-software Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.